Ibu-ibu masih semangat? Ya, kita lanjutkan pembahasan kita pada bahasan tentang menabung ya Bu ya. Mengapa sih kita harus menabung? Nah, ibu-ibu, menabung itu sangatlah penting dilaksanakan, apalagi dilaksanakan secara rutin. Karena begini Bu ya, sebagian besar dari kita tidak yakin bisa menyisihkan uang untuk menabung. Karena pendapatan terbatas dan tidak tentu. Tapi kita harus ingat bahwa menabung itu harus dilakukan, dimulai sedikit demi sedikit secara rutin agar lama-kelamaan menjadi bukit. Menabung harus disisihkan sejak awal, bukan menunggu sisa setelah seluruh pengeluaran terpenuhi, karena tidak akan pernah ada sisa pengeluaran. Itu ya Bu ya. Mulai sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Dan sisihkan sejak awal. Wah Bu ya, 2 poin utama itu harus ditanamkan dalam diri kita Bu. Nah, untuk lebih lengkapnya, kenapa sih kita harus menabung? Mari kita buka halaman 87, yaitu lembar cerita 2B tentang mengapa harus menabung. Ini sudah saya tempelkan, kemudian bisa dilihat di buku ibu masing-masing di halaman 87. Lembar cerita 2B mengapa harus menabung. Ibu, di sini ada tugas kelompok nih. Silakan diskusikan secara kelompok dari lembar cerita itu. Susunlah menjadi cerita yang benar. Karena di lembar cerita itu masih tersusun secara acak, jadi belum sesuai susunannya. Jadi ibu mohon masing-masing kelompok diskusikan, kemudian yang sudah tuliskan nomor urutnya, tuliskan urutan susunan ceritanya, nanti akan saya tempelkan di depan. Ayo Bu, silahkan dimulai kelompok A, kelompok B, sama kelompok C. Silahkan dimulai diskusikan. Gimana Bu, ada kesulitan? Ya, belum ketemu, silakan lanjutkan. Kalau ada kesulitan sebutkan saja. Pak, agak sulit. Oh ya, silakan. Gimana Bu? Sepertinya agak kesulitan ya. Oke, saya kasih bocoran ya Bu ya. Untuk yang pertama itu gambar nomor 4 Bu. Ayo. Sudah ketemu? Ayo, sudah ketemu. Nih sudah hampir 5 menit. Masih belum? Oke, saya kasih yang terakhirnya Bu. Gambar nomor 5. Silahkan tuh. Ayo, sisanya. Ayo. Iya, bagus. Oke, saya ambil nih kelompok. Dari ketiga kelompok sudah ada hasilnya, kita tempel di dinding hasil pengerjaan dari kelompok A, B, dan C. Baik, kita cek ya Bu ya. Kelompok A urutannya 4, kelompok B 4, kelompok C juga sama 4. Ya tadi kan sudah dikasih tahu ya Bu ya. Yang terakhirnya 5, oh betul semua. Baik, kita lihat. Yang keduanya 6. Oh iya, sesuai. Yang ketiganya 1, sesuai. Yang keempatnya 2, yang kelimanya 3, yang keenamnya 7, dan yang terakhir semua sama-sama, yaitu 5. Oh, baik. Ketiga-tiganya menjawab dengan sama, sesuai seperti apa yang tertera pada flipchart ataupun poster tentang mengapa harus menabung. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, terima kasih ibu-ibu. Nah, saya minta dari masing-masing perwakilan kelompok untuk membacakan. Siapa yang berkenan? Kelompok A. Oh iya, kelompok A, silakan 2 orang untuk memerankan siapa yang jadi Ibu Dewi dan siapa yang jadi Ibu Titin. Oke, kelompok A silakan dibacakan. Ya, uang PKH sudah masuk ke rekening, harus disisihkan sebagian untuk ditabung. Dijawab sama Ibu Titin, 3 bulan lagi kita dapat uang PKH lagi, belanjakan saja semuanya. Keperluan keluarga kan tidak ada habisnya, kata Ibu Titin. Kemudian kata Ibu Dewi, menabung itu penting untuk berjaga-jaga,
walau sedikit lama-lama menjadi bukit. Percuma nabung sedikit, sampai tua pun tabungan tetap kecil. Yang selanjutnya, ketiganya, menabung tidak harus banyak, yang penting rutin. Sisihkan selalu di awal, jangan tunggu ada sisa. Kata Ibu Titin, wah repot amat. Lebih baik penuhi keinginan keluarga, karena kalau tidak dipaksakan tidak mungkin akan terwujud. Suatu hari terjadi tabrakan. Suami dari Ibu Titin tertabrak sama angkot. Nah, ketika Ibu Dewi dan sang suami sedang bercengkrama di ruang keluarga, ternyata ada yang mengetuk-ketuk pintu, yaitu Ibu Titin. Kata Ibu Titin, tolong Bu, suami saya kecelakaan, saya harus sewa angkot untuk bawa ke rumah sakit, tapi tidak ada uang tabungan, tabungan juga tidak ada. Kata Ibu Dewi, pakai dulu tabungan saya untuk sewa angkot dan keperluan lainnya. Kata Ibu Titin, terima kasih untuk pinjaman uangnya, kami kembalikan setelah suami saya bisa kerja lagi. Tapi dicicil ya Bu, kata Ibu Titin. Nah, susunan yang sudah diberikan oleh tiga kelompok itu sangat tepat sekali, sesuai dengan apa yang ada pada flip chart ataupun poster tentang mengapa harus menabung. Ya, untuk selanjutnya, ibu-ibu sekalian, tolong diskusikan pesan apa yang terkandung nih. Kalau tadi susunannya, sekarang pesannya. Pesan apa yang terkandung dari cerita tentang Ibu Titin dan Ibu Dewi yang rajin menabung ini. Silakan untuk didiskusikan. Ayo Bu, diskusikan kelompok A, kelompok B, juga kelompok C. Diskusikan apa sih pesannya. Saya kasih clue ya Bu ya. Menabung itu penting untuk menghadapi situasi yang sulit atau darurat dan mencegah berutang kembali. Ayo, ada yang lainnya? Silahkan, masih banyak sekali pesan yang bisa kita simpulkan atau kita dapat dari cerita ini. Clue yang kedua Bu, saya kasih kembali. Menabung bisa juga untuk mencapai tujuan tertentu, seperti untuk membayar uang pangkal sekolah anak, uang kuliah, biaya melahirkan, merenovasi rumah, membeli tanah, modal buka usaha, naik haji, dan lain-lain. Gimana Bu? Terserap sampai situ? Jadi Bu ya, apapun tujuannya, menabung perlu direncanakan dengan baik agar tujuan dapat tercapai. Salah satu caranya dengan membuat catatan rencana menabung.